Semasa kecil, Nikki Whitehead tinggal bersama neneknya. Ketika usianya 17 tahun, Nikki hamil anak kembar yang dia beri nama Tasmia dan Jasmia. Selama 12 tahun, Tasmia dan Jasmia tinggal bersama nenek buyut mereka. Ketika mereka berusia 13 tahun, Nikki ingin merawat si kembar. Ia meminta hak asuh penuh atas keduanya dan pindah ke Conyers, Georgia. Tasmia dan Jasmia merupakan anak yang pintar, cerdas, dan aktif di kegiatan sekolah, terutama pramuka. Kehidupan si kembar yang awalnya baik-baik saja mulai berubah ketika mereka masuk SMA. Seperti masa remaja pada umumnya, mereka mulai tertarik pada lawan jenis atau berkumpul bersama teman, di mana hal ini menjadi masalah bagi mereka. Nikki memiliki peraturan yang ketat dan keras dalam mendidik putri-putrinya. Nikki akan mengecek secara rutin ponsel mereka, melarang mereka untuk berkencan, bahkan Nikki pernah menuduh mereka menggunakan obat-obatan terlarang dan membolos sekolah. Si kembar mulai muak dengan peraturan-peraturan dan tuduhan-tuduhan dari sang ibu. Mereka melawan, memberontak, dan tak lagi menuruti perkataan ibunya. Hubungan mereka tidak harmonis, selalu ada pertengkaran dan perdebatan di rumah. Suatu hari, Nikki menelpon 911 melaporkan anak-anaknya telah menghilang. Polisi turun tangan dan beruntungnya mereka dengan cepat dapat menemukan gadis-gadis itu. Si kembar tak ingin tinggal bersama ibu mereka. Mereka ingin pergi ke rumah nenek buyut mereka dan tinggal di sana. Si kembar tak tahan dengan ibu mereka dan lebih suka tinggal bersama nenek buyut. Setelah dibujuk dan diberi nasihat, mereka akhirnya mau pulang. Keduanya diantar oleh petugas kembali ke kediaman Nikki. Sesampainya di rumah, si kembar diminta oleh Nikki untuk pergi ke kamar dan beristirahat. Nikki mengucapkan terima kasih dan polisi meninggalkan rumah tersebut. Tetapi sebenarnya polisi itu tidak benar-benar pergi. Ia memiliki firasat aneh saat akan meninggalkan rumah tersebut. Jadi dia memutuskan untuk menunggu sejenak di depan rumah itu. Benar saja, tak berselang lama terdengar suara gaduh di rumah itu. Nikki sekali lagi menelpon 911. Petugas polisi segera bergegas kembali ke rumah tersebut. Nikki berlari keluar dengan memegang telepon nirkabel. Nikki mengungkapkan anak-anaknya telah menyerangnya setelah polisi pergi. Si kembar dengan tenang berkata pada petugas polisi, kalau setelah polisi pergi, Nikki melarang mereka pergi kemana-mana dan mulai memukul mereka. Polisi tidak percaya pada ucapan gadis-gadis itu dan lebih mempercayai Nikki karena mereka dapat melihat leher dan dada Nikki yang terdapat luka goresan akibat cakaran. Kali ini, si kembar dibawa ke pengadilan dan diperintahkan untuk menjalani konseling. 13 Januari 2010, sepulang dari sekolah, si kembar menemukan ibu mereka terbaring tak bernyawa di bathtub lantai atas. Tasmia menangis dan berlari keluar rumah meminta bantuan pada polisi yang sedang melakukan patroli rutin di lingkungan itu. Dia mengatakan pada polisi, dia dan saudara kembarnya menemukan ibunya tewas diserang oleh seseorang. Polisi segera menuju rumah itu. Segera setelah polisi masuk, mereka terkejut melihat rumah itu seperti rumah pembantaian. Perabotan rumah berhamburan di lantai. Dinding dan lantai rumah tersebut berlumuran darah. Polisi mengidentifikasi penyebab Nikki tewas. Sepertinya Nikki berusaha melarikan diri lewat pintu belakang. Dilihat dari jejak darah yang mengarah keluar. Namun pintu terkunci dan dia terus diserang. Kemudian dia diseret ke lantai atas dan diletakkan di bathtub. Dia telah ditikam sebanyak 80 kali sampai sumsum tulang belakangnya hampir putus. Tidak ada tanda masuk secara paksa dan tidak ada barang-barang yang dicuri. Siapapun yang melakukan ini pasti keduanya saling mengenal. Pada awalnya, polisi mencurigai Robert Whitehead, kekasih Nikki yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Dan karena Robert inilah alasan Nikki pindah ke Conyers, Georgia. Tetapi Robert segera dikesampingkan dari kecurigaan karena Robert berada di Kanada untuk bekerja saat peristiwa itu terjadi. Lalu siapa yang melakukan pembunuhan itu? Apapun itu, pasti pelaku memiliki dendam terhadap Nikki. Dilihat dari caranya menghabisi Nikki dengan sangat brutal.
Polisi membawa gadis-gadis 16 tahun ini ke kantor polisi untuk menenangkan mereka dan mengulik informasi dari keduanya. Karena hanya mereka yang tahu bagaimana keadaan Nikki dan apa saja yang terjadi beberapa hari sebelum terjadinya penyerangan itu untuk mempermudah polisi menemukan pelakunya. Di dalam mobil polisi, Tasmia menggigit-gigit lengannya. Tugas polisi yang melihat itu langsung menghentikannya. Tasmia menjelaskan kalau dia selalu melakukan hal itu ketika dirinya merasa kesal. Polisi mencoba menghibur mereka dan menanyakan bagaimana si kembar menemukan ibu mereka. Polisi terus mencoba menghibur si kembar setelah peristiwa yang terjadi pada ibu mereka dengan bertanya hal apa yang dapat membuat mereka tenang, dan jawaban mereka membuat petugas kepolisian merinding. Si kembar meminta menonton CSI untuk membuat mereka tenang. Mereka seolah-olah bersedih atas tewasnya ibu mereka. Mereka menangis, tapi tidak mengeluarkan air mata. Dan selama wawancara berlangsung, mereka masih mengenakan sarung tangan. Polisi merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkinkah si kembar terlibat atas tewasnya ibu mereka? Keduanya kemudian diwawancarai secara terpisah. Polisi menanyakan asal luka yang mereka dapat. Jasmia mulai goyah ketika ia berpisah dari saudara kembarnya. Di tempat kejadian, polisi menemukan wastafel yang telah dibersihkan dengan pemutih dan sepatu coklat dengan noda darah yang disimpan di kotak sepatu di belakang lemari Tasmia. Juga gumpalan rambut yang dibungkus kain terselip di ujung sepatu. Segala bukti fisik yang telah ditemukan belum cukup untuk membuktikan si kembar berhubungan dengan tewasnya Nikki. Polisi masih harus menguji DNA siapa yang ada pada bukti fisik yang mereka temukan. Tasmia dan Jasmia dipulangkan ke tempat nenek buyutnya. Selama berbulan-bulan, polisi terus menggali bukti-bukti lain. Si kembar ketahuan berbohong pada polisi. Si kembar mengatakan pada polisi di hari tewasnya Nikki, mereka ketinggalan bis sekolah pada pukul 7:40. Jadi mereka memutuskan untuk jalan kaki dan tiba di sekolah pukul 7:50. Tapi dari kamera pengawas sebuah pom bensin terdekat menunjukkan mereka tidak berjalan ke sekolah, malah menumpang mobil orang asing. Video pengawasan sekolah menunjukkan mereka tiba di sekolah pukul 10:42. Dari hasil otopsi forensik pada jasad Nikki, ditemukan rambut yang melekat di sela giginya. Setelah diuji, rambut itu milik Tasmia. Nikki mencoba melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Tasmia. Itu sebabnya Tasmia terus menggigit lengannya saat di mobil polisi untuk menghilangkan jejak gigitan ibunya. Sebuah catatan ditemukan yang mengungkapkan bahwa mereka harus menyingkirkan ibu mereka agar bisa menjalani kehidupan tanpa tekanan. Terlihat dari tulisan tersebut kalau mereka benar-benar tidak menyukai ibu mereka sendiri. 4 bulan kemudian, Tasmia ditangkap di rumah neneknya dan Jasmia ditangkap di sekolah tepat pada hari terakhir masuk sekolah sebelum libur panjang. Untuk mencegah kemungkinan keduanya kabur ke luar negeri untuk menghindari tuduhan, si kembar akhirnya mengakui semua perbuatannya. Si kembar dibangunkan oleh Nikki karena terlambat ke sekolah. Mereka berdebat dan bertengkar. Si kembar lalu mulai menyerang Nikki. So I guess she trying to hit us with the pot. You know, she just threatening us and everything. I had took the pot from her. This one she had grabbed and I kind of turned like you said, get back. But she didn't keep the knife in her hand. My mom is winning that battle with the knife or whatever. So I picked up the pot and I hit her with the pot. Mereka semua tidak bisa menahan emosi, marah dan saling berteriak. She bit me in my chest. Like I said, I'm not that big, so when she bit me, she latched on to me, and I'm trying to get her off of me because it hurts. I'm trying to punch her, I guess, and I think Dad stabbed her
She stabbed her, so I was stunned. I think I picked up a knife and I stabbed her. They wasn't cuts like they were deep, because I couldn't bring myself to do it. Setelah Niki tak berdaya, mereka menyeretnya ke lantai atas dan meletakkannya di bathtub. They put him in the tub. Saat diletakkan di bathtub, Niki masih hidup. Si kembar membiarkan ibu mereka tewas kehabisan darah. What are you saying to her? I'm sorry. I thought I was sorry. Kini, mereka menyesali perbuatannya dan berharap ibunya masih bersama mereka. I wished it didn't happen like that. I wish I could have saw something else to do. I wish I did. Sorry. It was just confusion. It was like turmoil. It's just like it never stopped. But it was not what Linda and all them try to make it seem. I didn't hate her. I didn't hate her either. It just was built up. I don't know, I guess he don't know, and just built up anger between all three of us. Si kembar didakwa melakukan pembunuhan sukarela dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Keduanya menjalani hukuman di penjara yang terpisah. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.